Bapak sekalian, satu lagi yang barangkali saya perlu klarifikasi adalah bahwa kerusuhan itu sebenarnya dipicu oleh peristiwa Trisakti ya, di mana tidak pernah ada komando untuk menembak para mahasiswa. Persuasif, edukatif, kompromis, dialogis, tidak boleh bawa peluru tajam, tapi tetap ada penembakan, tetap ada korban. Ya. Ya. Itu sebenarnya dalam pelanggaran atau dalam kamus pelanggaran HAM itu bukan by commission, ya, atau ya istilahnya yang langsung apa namanya by commission and satu lagi ya atas perintah maupun ya atas persetujuan tidak ada. Ya. Jadi sebenarnya itu sudah di luar dari komando yang dikeluarkan oleh para prajurit termasuk tadi sampaikan ya Pak Supanji tadi bahwa itu memang di luar kontrol para komandan. Tapi itu pun kami kemudian membuat satu proses hukum sehingga akhirnya ketahuan yang menembak itu siapa. Karena sebelumnya nggak ketahuan Pak, nggak ketahuan. Sulit sekali, keadaan crowded begitu. Ya. Anak peluru kita bawa ke laboratorium kriminal, labkrim. Nggak, sini dulu, polisi dulu, nggak ketemu yang nembak dari mana siapa, jenis pelurunya apa. Kita bawa ke ITB, nggak bisa. Kita bawa ke UI, nggak bisa. Kita bawa ke Jepang, nggak ketemu. Akhirnya ketemunya ya bukan di Kanada tapi di Belfast ya. Belfast itu di Inggris sana, di Irlandia. Ya. Jadi kita serius betul Pak. Baru ketemu di sana bahwa oh ini anak peluru ini berarti dari senjata Steyr. Yang punya Steyr waktu itu kepolisian. Oh jaraknya anak peluru kok peyotnya seperti ini, jaraknya sekian meter gitu. Oh peyotnya seperti ini, berarti sudut tembakan dari sana. Ketemulah dari bukti-bukti itu ketemulah penembak itu dari sana. Kemudian sudah kita hukum. Bahkan sudah banyak yang meninggal sekarang ini dihukum. Ya. Tapi sampai sekarang masih ya, dituntut sebagai pelanggaran HAM yang belum selesai. Ya, itu ya. Sampai sekarang belum. Masuk 7 pelanggaran HAM yang belum selesai Trisakti. Ya. Ini yang barangkali saya perlu sampaikan supaya ya, kita paham betul bahwa memang ada terus ya memelihara ini ya untuk mungkin di satu sisi untuk membuat kebanggaan apa namanya kelompok tertentu, tapi di sisi lain barangkali menimbulkan kegoncangan-kegoncangan dan tidak ada satu ketentraman begitu. Ya. Bapak sekalian yang saya hormati. Ada lagi satu hal barangkali yang tidak boleh saya lupakan karena ini juga masih terlalu sering untuk disampaikan ke publik bahwa pada saat Jakarta rusuh ya, Panglima sengaja mengosongkan Jakarta dari para pejabat-pejabat militer. Ada ya. Ada betul? Ada kan? Itu ada. Saat-saat terjadi kerusuhan, puncak kerusuhan, Panglima sengaja mengosongkan Jakarta dari para pejabat-pejabat militer. Bapak sekalian, saya sudah berkali-kali menjelaskan bahwa tanggal 14 pagi memang saya terbang ke Malang atas permintaan Pangkostrat waktu itu Pak Prabowo Subianto, bintang 3, untuk saya sebagai irup serah terima PPRC, pasukan pemukul reaksi cepat ya, dari barat ke timur. Jadi Kostrat itu merupakan pasukan cadangan TNI yang dibagi dua, timur dan barat. Mengapa dibagi dua? Karena setiap saat siap bergerak untuk setengah tahun. Jadi prajuritnya pun harus dipondokkan di asrama-asrama, nggak boleh pulang. Setiap saat harus bergerak. Kalau ada kerusuhan, ya, not more than 9, ya, tidak lebih dari 9 jam, ya, 9 hours, dia harus sampai ke tempat kerusuhan itu. Pakai apa? Diterjunkan, maka harus siap. Tapi kalau setahun siap terus, nanti kapan ketemu keluarga, maka setengah tahun ganti. Saya diminta jadi irup di Malang. 3 jam saja, terbang ke sana, balik lagi. Tapi isunya adalah bahwa Wiranto mengosongkan Jakarta dari para petinggi militer. Sejatinya, komando itu sudah dibagi habis, Bapak sekalian. Luas Indonesia luar biasa, nggak mungkin Panglima sendiri mengomandoi wilayah yang luas seperti itu sehingga didelegasikan. Ya. Jadi delegation of authority-nya, tanggung jawabnya didelegasikan kepada para Pangdam dan Kapolda. Jakarta itu maksudnya dikendalikan oleh Pangdam dan Kapolda, sehingga saya tidak membawa Pangdam dan Kapolda sehingga tidak mengosongkan Jakarta, tetapi yang saya bawanya staf-staf saja untuk pergi ke Malang dan kembali lagi. Dan tanggal 14 jadi mengapa kerusuhan ya di Indonesia yang begitu hebat ya, ada satu national disorder yang begitu hebat bisa selesai hanya 2 hari. Ya. Pertama ya karena ketegaran para anggota TNI dan polisi yang tidak tergiur untuk mengambil alih kekuasaan, satu. Yang kedua ya karena kecepatan bertindak ya dari para komandan di lapangan ya untuk menguasai situasi. Termasuk kebijakan saya ya tanggal 14, tanggal 13 meledak tapi bukan meledak. Tanggal 13 pemakaman mahasiswa Trisakti ya yang kemudian dipicu untuk meledakkan tanggal 14. Tanggal 14 siang mulai meledak ya. 15 pagi itu sudah terkendali. Memang orang agak heran kenapa bisa cepat seperti itu. Karena begini Pak, rasio aparat keamanan di Jakarta dengan penduduk yang waktu itu melakukan demo itu nggak seimbang. Rasionya aparat keamanan sangat kecil dibandingkan dengan yang melakukan demonstrasi besar, kerusuhan, demonstrasi, penjarahan itu banyak sekali. Nggak cukup. Nah sehingga pada saat rapat di Garnisun tanggal 14 sore dikatakan oleh beliau tadi itu
memang kita, ya saya sekarang mengatakan untung-untungan. Karena untuk menambah kekuatan Jakarta, harus perlu untuk menggeser pasukan dari tempat lain. Sedangkan tempat lain juga ada kerusuhan, kan begitu. Iya Pak, di Semarang kerusuhan, Solo kerusuhan, Makassar, waktu ujung pandang kerusuhan, Medan kerusuhan, Palembang. Tapi saya tanya, Jawa Timur bagaimana? Pak, relatif masih aman, relatif Pak ya. Jadi belum rusuh, relatif masih aman. Berapa kekuatan di sana? Ada marinir, ada Coast Guard. Saya katakan, pindahkan kekuatan dari Jawa Timur malam ini juga. Jadi itu perintah saya 14 malam. Sampai besok ke Jakarta, subuh sudah di sini, dan amankan Jakarta. Pakai airlift, pinjam Garuda, pakai pesawat Hercules, semua kerahkan. Sehingga semalam itu Bapak Ibu sekalian, ya, Bandara Halim Perdana Kusuma sangat sibuk ya karena ya, airlift dari pesawat terbang yang kita kerahkan untuk mengamankan Jakarta. Dan alhamdulillah 15 pagi Jakarta dapat dikuasai karena pasukan yang sudah cukup banyak ya untuk menguasai berbagai tempat-tempat kritis yang terjadi kerusuhan seperti itu. Baiklah, ini saya kira ya, hal-hal yang perlu saya tambahkan yang tadi dijelaskan oleh penulis.